Barisan disiapkan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya siap, gerak. Pembina upacara mengambil tempat di lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Kembali ke tempat, dilaksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap. Bendera merah putih, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk memperingati jasa-jasa pahlawan kita mengheningkan cipta. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara serta barisan diserahkan oleh pemimpin upacara. Untuk amanat, Israel depan, gerak. Semangat pagi. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita hingga kita pada pagi hari ini bisa melakukan upacara untuk merayakan 3 hal sekaligus: Hari Pendidikan Nasional, Hari Kartini, dan P5. Jadi pada pagi hari ini kita merayakan 3 perayaan sekaligus. Anak-anak kami sekalian, pada saat ini saya akan membacakan pidato dari Bapak Menteri. Jadi ini dikirimkan dari Jakarta ke seluruh sekolah-sekolah. Jadi kita perhatikan baik-baik amanat apa yang disampaikan oleh pemerintah kita. Peringatan Hari Pendidikan Nasional bukan sekedar seremonial tahunan yang ditandai dengan upacara bendera dan berbagai lomba. Jadi bukan sebatas itu. Tetapi dikatakan Hari Pendidikan Nasional merupakan momentum untuk kita meneguhkan, meningkatkan dedikasi, komitmen dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yang berdasarkan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa. Karena itu, Bapak Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas, sebagaimana yang disebutkan dalam Astra Cita keempat. Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur. Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana prasarana pendidikan. Jadi segala sarana dan prasarana yang ada akan dimaksimalkan lagi, ditingkatkan. Pembelajaran digital ini juga menjadi fokus Bapak Presiden kita. Peningkatan kualitas, kualifikasi, dan kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi. Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dengan cara demikian, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban. Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga mentor dan konselor bagi para murid. Jadi konselor artinya kalau adik-adik anak-anak kami ada masalah, langsung menghadap guru, sampaikan supaya dicarikan solusi. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka, serta membantu para muridnya mencapai cita-cita luhur. Jadi anak-anak kami, orang tua anak-anak kami di sekolah ini adalah para guru. Jadi dan guru memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan anak-anak didik kami sekalian. Sejak Oktober 2024,
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan langkah-langkah nyata membangun layanan pendidikan yang bermutu. Secara manajerial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperbaiki tata kelola, pembinaan, dan kinerja guru. Secara kurikuler, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menerapkan pembelajaran mendalam, deep learning. Ini belajar menggunakan teknologi komputer. Pemberlakuan tes kemampuan akademik TKA serta pembelajaran coding. Jadi untuk 2024 dan seterusnya, pemerintah memprioritaskan anak-anak harus dibekali pembelajaran coding, yaitu membuat sistem, dan juga kecerdasan artifisial AI. Jadi pemerintah sangat fokus di dalam hal perkembangan teknologi saat ini. Secara pedagogis, dalam rangka pembentukan karakter, Kementerian Pendidikan membuat kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi ingat ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Meliputi yang pertama, bangun pagi, beribadah, itu nomor 2, berolahraga, nomor 3, makan sehat dan bergizi. Ingat, makan yang sehat dan bergizi. Gemar belajar, bermasyarakat, dan cepat tidur. Jam berapa tidur? 9. Ya. Inilah instruksi dari Menteri kita, 7 hal yang harus dilakukan oleh anak-anak didik kami dan semua siswa seluruh Indonesia. Ini serentak ini. Harus bangun pagi, beribadah, giat olahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan cepat tidur. Jadi program sehat meliputi senam anak Indonesia hebat, SAI. Jadi senam pagi akan dimaksimalkan lagi. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Jadi pendidikan karakter pada tingkat pendidikan taman kanak-kanak diluncurkan album kicau yang berisi lagu dan anak-anak. Jadi inilah pesan-pesan dari kementerian kita. Dari sisi gereja juga memiliki visi misi yang sama. Jadi pendidikan sejati adalah perkembangan menyeluruh dalam seluruh pribadi, jasmani, pikiran, dan rohani. Jadi sama prinsipnya. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang memulihkan gambar Allah dalam diri manusia. Jadi marilah kita menjadikan Kristus sebagai pusat dari semua pengajaran dan pembelajaran, agar setiap anak didik bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kokoh secara moral dan rohani. Pendidikan sejati mempersiapkan manusia untuk kehidupan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Mari bersama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua demi masa depan generasi hebat Indonesia. Inilah pidato yang saya sampaikan pada pagi hari ini, dan kiranya anak-anak kami bisa mengambil poin-poin untuk dilakukan demi kemajuan dan kebaikan anak-anak kami semua. Tuhan memberkati kita. Semangat pagi.
Siap, gerak. Doa dipimpin oleh pembina upacara. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di sekolah ini. Sekolah yang Kau tabiskan untuk mendidik generasi-generasi untuk menjadi tiang-tiang bagi kemajuan negara kami di masa mendatang. Kami berdoa khusus Tuhan untuk institusi ini. Sekolah Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru yang mengajar dan mendidik dan membina, melatih anak-anak Tuhan. Berikan mereka hikmat akal budi dari surga, supaya proses belajar dan mengajar bisa terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa khusus untuk anak-anak didik kami. Berkatilah anak-anak ini menjadi anak-anak yang setia, giat belajar, hormat kepada orang tua, terlebih hormat kepada negara. Biarlah anak-anak ini Tuhan bertambahkan hikmat akal budi dan kepandaian. Demikian juga orang tua daripada siswa kami. Berkati itu, biarlah segala kecukupan Tuhan berikan kepada orang tua siswa kami. Tuhan, dalam upacara perayaan pada pagi hari ini, biarlah kami masing-masing mengambil hikmat, nilai-nilai bahwa pemerintah kami sangat memperhatikan proses pendidikan. Dan biarlah kami semua merespon dengan sukacita. Kami setia sebagai warga negara. Terpujilah Engkau Allah kami. Kami semua tidak luput dari dosa dan pelanggaran. Ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Kabar upacara pengibaran bendera dan memperingati Hari Internasional tahun 2015. Oke, kembali ke tempat. Laporan diterima. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepala pembina upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Pemimpin upacara beserta Dewan Guru dan staf dapat meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara dan kembali ke barisan. Pengumuman. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Oke, siapakah yang menjadi pembina upacara kita pada pagi ini? Oke, sebagian sudah banyak kenal ya. Bapak Hitan Situmorang, bapaknya dari Afir, dan beliau adalah ketua dewan sekolah. Kasih tepuk tangan dulu. Akan selanjutnya diserahkan kepada OSIS. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Sebelum kita bubar dari tempat ini, kami mohon untuk semua barisan boleh sedikit merapat, ya, sedikit merapat, bukan
bukan berpindah tempat tetapi bergeser ke tengah supaya kita boleh berfoto bersama dengan pembina sekaligus seluruh Dewan Guru dan Staff. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah ini kita akan lanjutkan dengan perayaan Hari Kartini.